dengan catatan pembeli memiliki kemampuan bayar yang cukup, bidang usahanya jelas. Halo konco-konco Cakmul, gimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan pasti kesuksesan ya. Setiap hari harus semangat dan semangat. Ketemu lagi di Cakmul yang suka muncul terus di channel YouTube Cakmul Box. Hari ini Cakmul mau menjawab pertanyaan tentang seputar dunia properti ini. Kemarin kebetulan ada yang menanyakan. Oke, langsung saja ya konco-konco. Ini pertanyaannya dari Pak Samsudin ini. Pertanyaannya seperti ini konco-konco. Selamat siang Pak. Saya Samsudin mau menanyakan, saya mau jual rumah, yang beli mau kredit, caranya bagaimana ya Pak? Maksudnya mungkin Pak Samsudin ini mau menjualkan rumah, kemudian yang membeli rumah itu atau calon pembelinya itu rencananya mau menggunakan fasilitas KPR dari bank. Bagaimana sih cara untuk melakukan transaksi itu? Kadang bagi sebagian orang melakukan transaksi rumah itu adalah hal yang mudah. Ya udah, ada yang beli, kita lakukan transaksi tersebut. Tapi jangan salah loh, dalam proses tahapan ketika sudah deal harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, kecenderungan sering terjadi perselisihan karena ego masing-masing, baik penjual atau pembeli. Penjual egonya apa? Merasa dia memiliki rumah. Lu, kamu kan butuh rumah aku, ya udah terserah aku, mau aku apain, prosesnya lama dan sebagainya. Begitu juga dari sisi pembeli juga merasa, lu kamu kan butuh uangku, kamu kan nggak punya uang, aku yang berkuasa di sini. Friksi yang timbul antara pembeli dan penjual akhirnya yang terjadi tidak akan selesai masalah itu, bahkan gagal melakukan transaksi tersebut. Nah itu jangan sampai terjadi ya, karena tahapan itu kan tahapan sangat krusial, baik mulai persiapan surat-suratnya sampai ke notaris waktu AJB. Oke, Cakmul mau sedikit menerangkan ya yang Cakmul ketahui tentang bagaimana proses tahapan setelah penjual dan pembeli sudah deal dengan harga yang disepakati. Karena yang menanyakan dari pihak penjual ya, di sini Pak Samsudin, bagaimana sih mekanismenya agar bisa smooth dan bisa aman sampai proses pembayaran terakhir. Yang perlu diingat, nomor satu adalah kesepakatan dulu. Kesepakatan itu dibuat atas dasar tidak memberatkan satu sama lain. Kita bikin kesepakatan, bisa kesepakatan di bawah tangan kalau memang sudah merasa yakin dengan pembeli dan penjual itu, atau kalau perlu saksi kita bawa ke kantor notaris. Biasanya di kantor notaris itu kita dibikinkan draft kesepakatan, kita baca pasal-pasal yang sama-sama menguntungkan antara pihak pembeli dan penjual. Di situ biasanya dituangkan berapa lama sih proses KPR di bank, yang kedua berapa tanda jadi atau DP untuk mengikat antara pembeli dan penjual agar tidak terjadi wan prestasi. Biasanya tanda jadi dulu 10 atau 15 juta atau 20 juta, yaitu mengikuti mekanisme yang ada sesuai dengan harga deal kesepakatan di awal ya. Kemudian yang kedua di sini Cakmul informasikan, kita harus mengerti ya jangka waktu yang kita berikan. Kalau dari sisi penjual nih, berapa lama proses pengurusan KPR itu sampai di-approve oleh bank terkait. Pengalaman Cakmul di bidang agen properti itu sekitar 1-2 bulan itu proses pengurusan KPR selesai, dengan catatan pembeli memiliki kemampuan bayar yang cukup, bidang usahanya jelas, karakternya tidak buruk, yaitu biasanya di BI checkingnya itu bagus, itu biasanya cepat sih approval dari bank pemberi fasilitas KPR tersebut. Nah, dokumen-dokumen yang disiapin apa aja sih untuk penjual ini ya? Karena Pak Samsudin di sini sebagai penjual, yang pasti yang kita harus tunjukkan, yang tunjukkan dulu ya konco-konco, sertifikat asli ditunjukkan dulu, kemudian IMB terkait pajak itu sih yang ditunjukkan standar ya. Kemudian untuk pembeli, kelengkapan dokumen KTP, KK, NPWP,
itu dokumen pribadi, di samping nanti pengurusan di bank untuk mendapatkan approve dari KPR-nya itu dokumen pekerjaan kayak rekening bank, lama bekerja kalau dia karyawan, ada SIUP TDPN, SIUP TDP kalau dia pengusaha. Mungkin lebih detailnya teman-teman bank sih yang jelas tahu proses kebutuhan dokumen-dokumennya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah meminta uang muka. Uang muka itu untuk apa sih? Sebenarnya uang muka itu untuk mengamankan kedua pihak. Di sini Cak Mul informasikan yaitu agar tidak terjadi wan prestasi. Di sini wan prestasi itu apa sih? Wan prestasi itu kondisi di mana pembeli atau penjual melakukan hal-hal yang tidak sesuai aturan yang tertulis di pengikatan jual beli yang kita bikin, baik di bawah tangan atau dibawa ke notaris. Seperti tiba-tiba pembeli mendadak tidak meneruskan proses KPR, atau dari sisi penjual tiba-tiba menawarkan ke calon pembeli lain karena harganya sudah baku. Biasanya ada aturan-aturan di situ yang mengikat dan nggak mungkin mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kembali lagi ya, dalam proses transaksi jual beli itu yang nomor satu yang Cak Mul sarankan adalah itikadnya. Bagaimana itikat penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi tersebut. Meskipun banyak aturan-aturan yang dimasukkan di draft kesepakatan yang ditandatangani atau kesepakatan yang ditandatangani itu, kalau nggak punya itikat antara pembeli dan penjual, ya pasti mencari-cari hal-hal yang bisa dibuat main-main sih antara pembeli dan penjual sih. Kemudian ketika akad jual beli harus dipastikan terlebih dahulu rumah tersebut ketika dulu mendapatkannya, penjual itu apakah sudah memiliki pasangan, yaitu suami atau istri, atau belum. Ketika waktu membeli aset tersebut sudah memiliki istri, maka istri wajib dihadirkan sebagai saksi. Namun pada saat pembeli rumah tersebut masih single, istri atau suami atau pasangan tidak perlu diikutsertakan sebagai saksi. Beda halnya dengan pembeli. Kalau pembeli bisa dia sendiri tanpa diikuti oleh istrinya, namun kalau ada istrinya itu lebih baik. Itu aja sih konco-konco jawaban dari Cak Mul. Semoga bermanfaat ya buat konco-konco yang mungkin mau melakukan transaksi jual beli atau membantu orang tuanya atau saudaranya. Harus dipastikan dulu surat-suratnya, itikat baik dari kedua pihak antara pembeli dan penjual. Kemudian kita harus mengikuti proses tersebut dengan sungguh-sungguh dan seksama. Semoga jawabannya puas, dan buat konco-konco yang memiliki kasus yang mirip mungkin bisa lebih seksama dalam mempelajari tahapan-tahapan dalam pelaksanaan transaksi jual beli rumah. Semoga sehat dan sampai jumpa.